Rafa mendekatkan tubuhnya mendekatkan wajahnya dengan wajah Intan, menatap intens gadis remaja yang sudah sah menjadi istrinya ini. Tidak, tidak, sebentar lagi predikat gadis sudah tak lagi disandang oleh Intan. Sayang Mas ingin itu. Rafa menampakkan wajah memelasnya. Mas bilang tadi aku suruh istirahat. Tapi Mas ingin sayang. Rafa berdiri dari posisinya mengusap rambutnya kasar, ia kelihatan begitu gelisah. Intan menjadi tak tega melihatnya, namun badannya memang sudah terlalu lelah, ia takut tak bisa memberikannya secara maksimal, lagi pula ia ingin memberi pelajaran pada Rafa yang sudah seenaknya mengajaknya menikah secara mendadak, padahal awal mulanya ia berjanji akan menikahinya 1 bulan lagi, kenapa tiba-tiba dengan seenaknya ia melakukan ini tanpa persetujuannya. Intan merasa dirinya perlu mengerjai singa yang sedang kelaparan ini. Rafa duduk di sofa dalam kamarnya, dengan kancing kemeja yang sudah terlepas. Ia bersandar di sofa sambil memejamkan matanya. Intan bangkit dari ranjangnya, membuka resleting rok kebayanya hingga menampakkan kaki jenjang yang indah, yang hanya mengenakan hot pants hitam di atas lutut. Rafa yang mengerjapkan matanya memandang takjub pada kaki jenjang itu. Intan ingin melepaskan kebayanya, namun karena resleting kebaya itu berada di belakang jadi membuat dirinya kesulitan saat membukanya, di pantulan kaca ia melihat Rafa tengah memandangnya tanpa kedip. Hingga senyum usil terbersit di otak Intan. Intan berjalan melewati Rafa, seolah tak tahu kalau lelaki itu tengah memperhatikannya. Mau kemana? Suara tegas Rafa terdengar. Mau keluar. Mau apa? Mau mencari ibu, aku gak bisa melepaskan kebaya ini. Intan menampakkan wajah imutnya. Kamu jangan macam-macam Intan, kamu keluar dengan keadaan seperti itu, sini kamu. Rafa terlihat kesal, ia melihat Intan yang masih mengenakan kebaya namun bawahannya hanya menggunakan hot pants ketat. Mas Rafa kok marah? Tadi kan Mas Rafa tidur. Intan berakting dengan logat manjanya. Ia pun tak mungkin keluar dengan keadaan seperti itu apalagi di luar masih ada beberapa saudara. Hah, Rafa menghembuskan nafasnya, tak tahukah Intan gejolak apa yang sedang Rafa rasakan di tubuhnya, suara manja Intan malah semakin memperparah. Aku mau ke kamar aku aja. Intan sudah membuka handle pintunya. INTANNNN. Rafa mengeram kesal, sembari berjalan cepat sebelum istrinya berhasil membuka pintu itu. Akhe, Rafa melingkarkan tangannya pada perut Intan, lalu mengangkatnya menuju ranjang dan mendudukkan Intan di sisi ranjang, menunduk di hadapannya dengan tangan ke belakang punggung Intan untuk melepaskan resleting kebaya yang Intan kenakan. Dengan kesal Rafa melepaskan kebaya itu, namun kini ia semakin dibuat kelimpungan lagi. Intan justru terlihat semakin menggodanya, dengan kemben yang begitu menempel di tubuhnya hingga yang menyembul tadi semakin jelas. Makin tinggilah suhu panas di dalam tubuh Rafa. Tubuh mungil, putih dan mulus itu hanya menggunakan kemben dan hot pants yang jelas-jelas terpampang di hadapannya. Rafa sudah tak peduli lagi akan kelelahan yang Intan rasakan, ia sudah tak kuat lagi melihat Intan yang seperti menggodanya. Rafa mencium bibir pink mungil milik Intan yang terasa manis, Rafa terus mencumbunya dengan penuh naas terisu, hingga membuat Intan kewalahan. Mas, Intan berusaha mendorong tubuh Rafa yang sedang meni *** up leher jenjangnya. Mas. Awas aku mau pipis. Seketika Rafa melepas cumbuannya itu dengan sedikit tak terima. Intan segera berdiri ketika Rafa lengah dan berlari kecil ke arah kamar mandi. Akhe, tangan Rafa seolah memukul angin ia membanting tubuhnya ke arah ranjang dengan posisi bertelungkup dan kedua tangannya memukul-mukul ranjang. Yah, Rafa seperti anak kecil kali ini hahaha. Ceklek, Intan keluar dari kamar mandi, namun sudah menggunakan baju lengkap. Setelan katun dengan celana pendek yang selalu Intan gunakan jika di rumah. Intan berjalan ke arah pintu keluar ketika melihat suaminya tengah tidur bertelungkup. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, ia sungguh lapar, jadi ia memutuskan untuk keluar dan membawakan makanan untuknya juga suaminya. Rafa mendengar decitan pintu yang terbuka, matanya menengok ke arah kamar mandi,
tak ada tanda-tanda Intan masih di dalam kamar mandi, ia memutuskan untuk bangun dan mencari Intan. Jangan-jangan dia keluar hanya menggunakan celana pendek, sepertinya saya harus membuang semua celana pendeknya. Rafa mengeram kesal, ia tahu betul pakaian yang sering Intan gunakan di rumah, kalau di rumahnya mungkin tidak masalah, tapi kalau di sini. Apalagi para saudara jauh dan dekat sedang berkumpul, pasti akan banyak mata yang memandangnya. Rafa mencari-cari Intan, karena masih ada beberapa orang di rumahnya sehingga ia tak berani berteriak memanggil Intan. Betapa kesalnya Rafa melihat Intan sedang tertawa-tawa dengan sepupunya. Dan benar saja Intan menggunakan celana pendek di atas lutut, setelan katun warna pastel sederhana itu bahkan membuat Intan terlihat segar dan seperti gadis remaja. Dengan segera Rafa menarik lengan Intan tanpa memperdulikan saudara sepupunya yang terlihat bingung itu. Mas, pelan-pelan. Intan terlihat sulit mengimbangi langkah besar Rafa. Masuk, Rafa menyuruh Intan masuk. Kenapa kamu keluar? Rafa menatap tajam Intan. Aku lapar mas. Kenapa tidak bilang sama mas? Mas kan tidur, lagi pula aku bisa sendiri. Tapi sepertinya kamu bahagia mengobrol dengan bocah itu. Tadi saat di dapur, dia sedang makan jadi kita makan bareng saja, terus mengobrol sebentar. Dengan entengnya Intan berkata seperti itu pada suaminya yang tingkat cemburunya sudah diambang mengkhawatirkan. Lagi pula dia kan sepupu Mas Rafa. Intan semakin gugup saat Rafa sudah memandangnya dengan pandangan aneh. Intan membalikkan badannya posisinya belum terlalu jauh dengan pintu. Intan berencana kabur keluar dari kamar itu, ia masih belum siap jika menjadi santapan singa lapar itu. Tiba-tiba saja kaki Intan melayang di udara. Rafa memeluk Intan dari belakang melingkarkan tangannya pada perut ramping itu dan mengangkat tubuh mungil Intan tak memperdulikan rontaannya. Rafa merebahkan Intan di ranjang. Menatap tajam istrinya sambil bersidekap. Kamu lebih memilih makan dengan lelaki lain daripada dengan suamimu sendiri. Intan menggeleng lemah. Lalu kenapa kamu makan sendiri tanpa membangunkan Mas? Aku pikir Mas Rafa lelah jadi aku gak tega buat bangunin, tadi rencananya aku akan membawakan makanan untuk Mas Rafa juga, tapi sepupu Mas ngajakin aku ngobrol, Jadi kamu lupa dengan suamimu begitu. Maaf Mas. Intan menunduk sedih. Rafa menghembuskan nafasnya guna menghilangkan perasaan kesalnya. Intan merebahkan tubuhnya, lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut tebal menyisakan kepalanya saja. Lalu ia pura-pura memejamkan matanya. Rafa ikut merebahkan tubuhnya di samping Intan dan memeluk tubuh mungil dengan aroma ceri yang menyegarkan. Intan menyingkirkan tangan Rafa yang berada di perutnya, Intan dalam posisi ngambek saat ini. Rafa terkejut dengan sikap Intan itu, hingga ia membalikkan tubuh Intan agar menghadapnya. Sayang kenapa? Rafa bertanya dengan lembut pada Intan. Dan Intan justru malah menutup seluruh wajahnya dengan selimut. Sayang. Rafa menyibakkan selimut itu. Rafa memegang kedua pipi Intan dengan kedua tangannya, mengarahkan wajahnya agar pandangan mereka bertemu, wajah Intan yang imut dengan bibir mungil dan bulu mata yang lentik itu masih enggan menatap Rafa, matanya justru melirik ke arah lain. Cuap, Rafa mengecup bibir mungil itu. Sayang. Mas Rafa jahat dari tadi memarahi aku terus. Ucap Intan dengan wajah kesal. Rafa sadari memang, sudah berapa kali ia berbicara dengan nada sedikit tinggi, ia bukannya marah hanya saja dia sedang menahan gejolak dalam dirinya yang harus segera dituntaskan, tetapi mungkin Intan tak mengerti itu hingga membuatnya uring-uringan dan terkesan marah pada Intan. Sayang Mas minta maaf. Ucap Rafa melembut. Sayang, kamu kan suka baca novel romantis. Di dalam novel itu pasti ada dong adegan romantisnya, apalagi jika pemeran utamanya itu menikah pasti akan ada adegan dewasanya dong. Intan mengangguk polos. Dan kamu tahu apa yang mereka lakukan di malam pertama? Kini gejolak di tubuh Rafa bangkit kembali ketika melihat rona merah di kedua pipi Intan. Dan sepanjang Rafa berbicara ibu jarinya mengelus lembut bibir yang menjadi candunya. Intan mengangguk kembali. Apa kita bisa melakukan itu sekarang?
Tapi dari novel yang aku baca katanya itu akan sakit. Ucap Intan dengan sangat pelan karena malu. Apakah di novel itu juga menjelaskan bagaimana nih ****nya? Tanya Rafa dengan penuh kelembutan dan tatapan penuh arti. Lagi-lagi Intan mengangguk. Rafa mencium bibir itu kelembutan, kesyahduan selalu Rafa ciptakan dengan suara indah yang mengalun saling memejamkan mata menikmati rasa masing-masing. Rafa melepaskan ****an itu memandang mata indah Intan yang baru saja terbuka, pandangan mata penuh rasa dari keduanya. Rona merah wajah Intan menandakan pancaran kebahagiaan yang disembunyikan. Intan menunduk malu dipandangi dengan penuh cinta oleh suaminya. Rafa memegang dagu runcing Intan dan mengangkat wajahnya, mata keduanya bertemu. Rafa memegang bibir yang mulai membengkak itu dengan ibu jarinya, mengelus lembut begitu membuat Intan merasa nyaman. Hari ini kamu menjadi milik Mas seutuhnya, Mas sangat mencintaimu, dengan segenap jiwa dan raga. Intan terharu mendengarnya. Aku juga mencintaimu Mas, sepenuh jiwa dan ragaku, jadikan aku milik Mas satu-satunya. Itu pasti sayang. Rafa melanjutkan kegiatan yang selalu ia inginkan pada Intan, entah siapa yang mulai lebih dulu hingga mereka kini sudah tak mengenakan sehelai benang pun, Rafa membuat jejak dimanapun yang ia sukai di tubuh mulus Intan, termasuk sesuatu yang begitu lembut dan kenyal yang selalu ingin Rafa sentuh, dan Intan mengikhlaskan apapun yang dilakukan suaminya. Mereka berdua bermandikan keringat, hingga sudah tiba waktunya melepaskan status gadis dan perjaka dari seorang Intan dan Rafa. Sayang, tahan sebentar ya, mungkin akan sakit di awal, tapi itu tak akan lama. Setelah itu kita akan merasakan sesuatu yang berbeda-berbeda. Rafa berusaha menjelaskan pada istri kecilnya ini dengan suara beratnya, dan mata yang sudah dipenuhi kabut. Intan mengangguk pasrah, hanya dengan bermain-main seperti tadi saja sudah membuatnya lemas, ternyata itu masih belum selesai, hingga membuat dirinya menjadi takut. Rafa kembali melakukan kegiatan itu hingga suara Intan yang berbeda terdengar indah di indera pendengaran Rafa. Suara itu dapat kembali membangkitkan semangat tak dalam diri Rafa. Maas, tiba-tiba saja Intan menahan dada bidang Rafa yang berada di atasnya. Aku takut. Intan berkata dengan pelan. Sayang, percayalah sama Mas. Bisakah kita tunda? Tidak bisa, kata Rafa tegas. Kali ini ia tak akan menuruti Intan untuk menundanya, ia sungguh-sungguh tak akan bisa-bisa nanti otaknya meledak jika tak segera dituntaskan. Rafa segera membungkam bibir itu dengan bibirnya agar tak ada kata yang membuatnya berhenti di tengah jalan. Suara indah Intan terdengar serta cakaran kuku Intan pada punggung Rafa menjadi pertanda hilang sudah predikat gadis pada diri Intan. Tubuh Intan seperti tak bertulang, lemas sekali ia juga bingung padahal ia tak menggerakkan apapun. Kenapa bisa selemas ini? Gumam Intan dalam hati. Rafa merasakan lega karena sesuatu yang ia inginkan berhasil dikeluarkan. Rafa terus saja melakukannya tanpa menghiraukan ocehan lucu dari mulut Intan. Mas Rafa sakit, Mas Rafa bohong katanya gak sakit, Mas Rafa menyingkir, Mas aku mau pipis, Mas Rafa jahat, aku mau ke kamarku saja, dan masih banyak lagi kata-kata yang menurutnya lucu. Rafa melirik Intan yang tertidur karena kelelahan. Menutup seluruh tubuhnya yang polos dengan selimut, mata itu terlihat sedikit sembab, serta bibir yang membengkak akibat ulahnya. Maafkan Mas sayang, Mas sungguh tak bisa menundanya lagi. Dan apakah Rafa menyesal? Jawabannya adalah tidak, bahkan seandainya Intan tak menangis kesakitan mungkin ia akan melakukan lagi dan lagi. Rafa mengelus pipi mulus Intan serta mencium dahinya lalu beranjak menuju kamar mandi. Ia mandi untuk menghilangkan rasa lengket karena keringat di tubuhnya karena aktivitas tadi. Rafa sudah terlihat segar, menggunakan kaos polos serta celana bahan pendek ia keluar dari kamar, untuk mengambilkan Intan makanan. Cekrek. Rafa sengaja mengunci pintu kamarnya agar Intan tak keluar. Rafa turun ke lantai bawah, hanya tinggal beberapa orang saudaranya dan para pekerja yang masih membereskan rumah. Mamah dan papahnya masih ada di ruang keluarga, sedangkan Bu Ida ada di kamarnya sedang beristirahat. Mah, Pah,
Rafa menyapa kedua orang tuanya dan duduk di sofa yang kosong. Mama pikir kamu akan keluar kamar besok pagi, dan mungkin kamu akan dilaporkan Intan karena adegan penyekapan tanpa dikasih makan. Ucap Mama Ellen dengan sinis menatap Rafa. Pak Kuncoro mencoba menahan tawanya mendengar ucapan yang terdengar aneh. Apa sih mah? Rafa melirik kesal. Kamu itu, Intan gak kamu izinin keluar ya? Intan sedang tidur mah, dia kelelahan. Memangnya kamu apakan Intan sampai kelelahan seperti itu? Mah, sudah, kamu itu seperti tidak pernah muda saja. Sambung Pak Kuncoro. Ini kan juga karena janji Rafa sama Mama. Janji apa? Mama Ellen seperti sedang mengingat. Janji memberikan Mama cucu dengan segera. Ucap Rafa santai. Oh alah, iya, tidak apa-apa kalau kamu dan Intan tidak keluar kamar. Mama siapkan makanan dan buah-buahan ya, agar tenagamu tetap kuat. Kamu telepon saja jika butuh sesuatu, tak perlu keluar kamar. Oh iya, Mama juga punya vitamin untuk Intan. Tunggu di sini ya, Mama siapkan semuanya nanti kamu bawa ke kamar. Mama Ellen langsung bangun dan berjalan menuju dapur. Pak Kuncoro hanya menggeleng-geleng saja kalau sudah dengar kata cucu, istrinya itu langsung bersemangat. Dan Rafa mencoba menahan tawanya melihat sikap mamah yang langsung berubah. Rafa tak bisa menolak ketika mamahnya menyuruhnya membawa begitu banyak makanan dan minuman ke dalam kamar. Saat Rafa masuk ke dalam kamar, ia melihat Intan yang tertidur pulas. Mata yang begitu rapat terpejam. Rafa yang sudah begitu lapar akhirnya ia memutuskan untuk makan duluan, sampai dirinya selesai Intan belum juga terlihat bergerak bangun. Apa jangan-jangan dia pingsan? Rafa yang panik berjalan cepat ke arah ranjang. Sayang bangun. Rafa mengelus pelan pipi istrinya. Belum ada tanda-tanda kalau Intan akan bangun. Rafa berdiri, dirinya mondar-mandir di samping ranjang, ia bingung apa ia harus bilang pada mamahnya. Tapi mamahnya pasti akan memarahinya dan lagi Intan belum mengenakan apapun di tubuhnya. Bagaimana ini? Rafa masih terlihat bingung, coba sekali lagi deh. Sayang bangun. Kali ini Rafa menepuk-nepuk pelan pipi Intan. Ibu, aku masih ngantuk. Intan berkata masih dengan mata terpejam dan ia menyingkirkan tangan Rafa pada pipinya. Rafa merasa lega karena Intan tak sedang pingsan. Sayang, apa kamu tidak lapar? Ayo bangun, kamu harus makan dulu. Intan membuka matanya, ia menampakkan wajah bingung, mengerjapkan matanya beberapa kali seolah-olah sedang menegaskan penglihatannya. Dan itu terlihat menggemaskan bagi Rafa. Rafa tersenyum manis pada Intan. Mas, Rafa sedang apa di sini? Mas sedang apa? Rafa mencoba menahan tawanya, rupanya Intan belum sadar sepenuhnya. Intan duduk menyandarkan tubuhnya melihat ke sekeliling, ia tahu bukan berada di kamarnya. Intan mencoba mengingat-ingat mengapa dirinya bisa ada di sini. Seketika ia menutup mulut dengan telapak tangannya dengan ekspresi terkejut. Dan Intan juga merasakan dingin pada tubuhnya. Mas Rafa. Intan segera menutup tubuhnya dengan selimut karena ia lupa kalau belum mengenakan apapun. Matanya menatap tajam ke arah Rafa. Kamu sudah sadar sayang? Rafa menaik turunkan alisnya menggoda Intan. Intan menutup wajahnya dengan selimut karena malu. Rafa yang sejak tadi mencoba menahan sesuatu saat melihat pemandangan indah yang membuat suhu tubuhnya naik. Mas Rafa, baju aku kemana? Intan menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari bajunya. Kotor, ada di kamar mandi. Mas Rafa, bisa tolong ambilkan aku baju? Dengan perasaan malu Intan menyuruh suaminya. Memangnya mau kemana? Ke kamar mandi. Rafa mendekati Intan, ia menunduk menyentuh kulit punggung dan lutut bagian bawah. Mas Rafa mau apa? Intan terlihat gugup. Sentuhan tangan Rafa pada kulit polosnya membuat Intan merinding. Kamu mau ke kamar mandi kan? Mas bantu. Rafa membopong Intan hingga selimut itu otomatis terjatuh hingga membuat Intan begitu malu.